Kita selalu punya alasan untuk menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya, Pak. Selalu kalau Anda mau cari alasan, iblis itu menyediakan sejuta alasan bahkan lebih untuk satu orang, nggak apa-apa. Bisa banyak alasan. Untuk tidak ke masjid, untuk tidak ke Quran, untuk tidak ke Islam, selalu banyak alasan. Di semua jenjang usia, jawabannya sudah dikasih oleh iblis, Pak. Tinggal dipilih aja kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kita malam hari ini akan membincangkan tentang sesuatu yang sangat istimewa, tetapi sudah sering terabaikan. Padahal kalau kita laksanakan, dia tidak sulit. Tak ada yang sulit. Cuma masalahnya kita ini sudah terbawa oleh arus besar hari ini, kemudian menjadi bangsa yang kalah. Akhirnya kita mengatakan kita susah untuk mengubahnya. Anak-anak kita di usia kecil kalau melakukan sesuatu atau kita kasih dia suruh hafal Quran, usia SD, SMP lah paling jauh gitu ya. Hafal Quran 30 juz. Nanti orang bilang, kasihan Pak, masih kecil. Begitu sudah dia tumbuh menjadi usia remaja atau pemuda, kemudian disuruh dia belajar Islam, dia bilang susah Pak, remaja. Begitu dia naik menjadi seorang yang sudah bekerja atau kuliah paling tidak, kemudian bekerja, disuruh belajar Islam, kemudian dibilang sibuk Pak, itu aktivitas di kantornya, di kampusnya, itu menyita waktu, tidak sempat Pak. Selesai kerja pensiun, begitu pensiun disuruh belajar Islam, aduh pinggang sudah mulai masalah Pak. Terus kapan? Orang kapan mau belajar Islam? Kita selalu punya alasan untuk menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya, Pak. Selalu kalau Anda mau cari alasan, iblis itu menyediakan sejuta alasan bahkan lebih untuk satu orang, nggak apa-apa. Bisa banyak alasan. Untuk tidak ke masjid, untuk tidak ke Quran, untuk tidak ke Islam, selalu banyak alasan. Di semua jenjang usia, jawabannya sudah dikasih oleh iblis, Pak. Tinggal dipilih aja kalau mau. Ini masalahnya. Kemudian begitu pensiun, 55 tahun, berhenti dari pensiun itu. Setelah berhenti dari pensiun itu, sebagian kita memahami salah tentang kata pensiun. Akhirnya begitu sudah pensiun, yang ditunggu cuma dua. Nunggu cucu datang, dan yang kedua, nunggu mati datang. Tak ada karya. Sudah pensiun Pak saya. Yuk kita lihat Rasul kita. Apa itu kehidupan ayat yang dibaca tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Apa itu kehidupan uswatun hasanah kita itu begitu? Nah, tidak, Pak. Jauh. Mari saya urai sedikit, Pak. Supaya kita tahu bahwa kan kita semua tahu waktu yang kita miliki, kalau kalimatnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama besar zaman tabi'in, beliau mengatakan innama antal ayyam, kalian itu kan hanya susunan hari-hari. Kita ini hanya susunan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk, kalau sebagian hari-hari itu berlalu, berlalu pula sebagian dirimu. Ini matahari sudah terbenam hari ini hari Jumat, maka satu Jumat ini kita sudah kehilangan sebagian dari diri kita. Terus lama-lama habis Pak, karena kita hanya susunan hari-hari.
Nah inilah yang kemudian ketika semua hari-hari itu akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, masalahnya adalah kita mau menjawab pakai apa? Kalau setiap jenjang usia kita selalu punya alasan untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kecil biarkan masih kecil, masih usia bermain. Waktu remaja susah diatur karena remaja. Waktu kuliah dan bekerja sibuk dengan kuliah dan pekerjaan. Waktu pensiun kesehatan sudah tidak menunjang. Kemudian mati dalam keadaan naudzubillah min dzalik.